Apakah termasuk golongan wanita yang baik jika cara dia memandang laki-laki itu dari segi finansialnya doang? Syukron. Saya nggak setuju ada istilah cewek matre. Karena minta dinafkahi itu adalah fitrah perempuan. Kemudian fitrah ini disimbolkan dengan mahar. Kenapa ada mahar dalam pernikahan? Dan mahar itu adalah simbol nafkah. Makanya nggak bisa mahar itu hafalan ayat Al-Quran, nggak bisa. Dengan mahar hafalan surat Ar-Rahman. Emang hafalan surat Ar-Rahman bisa dijual? Nggak bisa kan? Jadi mahar itu nggak boleh hafalan Al-Quran, nggak boleh yang bentuknya nggak bisa dijual belikan. Kenapa? Karena mahar itu adalah simbol nafkah. Walaupun cuman kayak sekedar satu barang apa gitu. Kalau Ali kan maharnya kan perisai kan. Tapi kan perisai bisa dijual dan harganya lumayan sebetulnya perisai itu. Jadi mahar itu simbol nafkah. Kenapa perempuan dikasih mahar? Karena secara fitrah memang perempuan itu dinafkahin. Sehingga kalau perempuan itu mempertimbangkan sisi finansial seorang laki-laki, emang sesuai fitrahnya. Sebentar. Belum selesai. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baik perempuan yang paling mudah maharnya. Bukan yang paling murah ya, karena kalian tidak murahan. Mudah. Misalnya mudah tuh apa? Relatif. Ada cowok 1 miliar tuh ya cincai lah, gampang lah gitu. Ada cowok 10 juta, aduh 10 juta ya. Ya kan ya? Maka lihat-lihat cowoknya. Kalau kalian udah srek, coba lihat kemampuan dia. Kayaknya kemampuan dia sih 200 juta ya. Ya udahlah 200 juta itu mudah buat dia. Jadi sangat relatif. Tapi apakah itu mengharapkan seperti itu? Misalnya nih, nafkah itu kan relatif juga. Ada laki-laki udah ngasih nafkah, masih minta maaf. Yang aku minta maaf ya, baru bisa ngasih belanja sebulan 50 juta. 50 juta minta maaf. Kenapa? Karena kemampuannya lebih gitu. Cuman masih kepake buat usaha, buat bisnis atau apa. Itu sangat relatif. Tahu nggak maharnya Rasulullah kepada Khadijah itu berapa? 10 miliar. Ketika Rasulullah menikahi Khadijah, Rasulullah ngasih kepada Khadijah 100 ekor onta. Kalau satu ekor ontanya harganya sekitar 100 juta, berarti berapa? 10 miliar. Jadi maharnya 10 miliar. Kalau 50 juta, 5 miliar. Antara 5 sampai 10 miliar kata para ulama. Itulah maharnya Khadijah. Khadijah matre enggak? Enggak. Karena emang Nabi mampu. Waktu itu Nabi kan tajir banget kan. Karena beliau seorang pengusaha sukses. Bukan pedagang, pengusaha. Bedanya apa? Kalau pedagang transaksi, kalau pengusaha itu bikin ekosistem. Nabi itu pengusaha, dia kemana-mana bikin ekosistem. Di Syam bikin ekosistem, di Madinah, di Mekah bikin ekosistem. Sehingga benar-benar bikin semacam sistem sebuah bisnis dan pasar yang sehat, yang bagus, yang adil. Nabi jago tuh, makanya sukses. Sehingga buat Nabi ngasih 10 miliar, gampang. Tapi Khadijah nggak disebut matre. Itu fitrahnya perempuan. Makanya di dalam ayat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Laki-laki itu jadi pemimpin salah satu alasannya karena dia berinfak, artinya ngasih nafkah buat perempuan. Jadi boleh banget perempuan mempertimbangkan sisi itu. Laki-laki, saya juga nggak setuju dikatakan laki-laki itu nafsuan. Emang dia nikahnya cuma karena nafsu. Emang. Saya bisa bilang gitu. Emang nikah itu karena nafsu. Kenapa? Karena salah satu tujuan pernikahan bagi laki-laki adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya secara halal dan terhormat. Makanya ayatnya adalah salah satu di antara ciri orang yang beriman itu di surat Al-Mu'minun adalah orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya. Kenapa? Karena dia punya kebutuhan itu. Beda loh laki-laki sama perempuan. Perempuan itu mungkin kalau dikasih nafkah udah tenang dia. Laki-laki gak akan tenang. Kecuali ya itulah pokoknya. Dan itu adalah fitrahnya laki-laki. Jadi jangan salahkan fitrah. Emang gitu. Selama dia juga bisa memudahkan. Dia pengertian. Jangan maksa.
jangan dengan cara-cara yang haram dan seterusnya. Maka masing-masing punya fitrah teman-teman. Maka kalian berdandan untuk menyenangkan suami itu bagian dari cara menjadi istri solehah. Karena kata Nabi, perempuan solehah itu cirinya 3. Nomor satunya apa? Idza ra'aitahas sarratka. Kalau kamu memandang dia, dia menyenangkan hati kamu. Berarti dia dandan buat kamu. Mulai sekarang niatkan beli skincare karena suami. Kalian pakai body lotion, cari yang sesuai dengan selera suami. Yang temenin aku dong, aku mau nyari body lotion. Oh ya udah aku temenin. Kamu senangnya yang rasa apa? Fruity. Oke. Kamu kan senangnya apa ya? Kan kamu senang durian, berarti rasa durian gitu ya. Nah itu namanya pakai body lotion buat suami. Strawberry, jeruk, vanilla, bukan fruity ya. Ya apalah pokoknya. Itu tuh pakai parfum buat suami, pakai skincare buat suami. Kalian malam-malam tuh di depan cermin. Niat ini buat siapa? Kalau buat suami pahala. Kalau buat TikTok. Kenapa kok itu penting bagi suami? Bahkan ketika Nabi mengatakan nikahilah perempuan karena 4 alasan kan? Nomor satunya apa? Apa istilahnya? Rupanya. Karena itu sesuatu yang walaupun itu relatif. Kita nggak bisa bilang, oh kamu jelek. Enggak, karena selera orang beda-beda. Orang Indonesia sama orang bule itu beda loh seleranya. Bule ngelihat orang yang mungkin kulitnya gelap itu cantik. Kalau kita ngelihat orang yang kulitnya terang itu cantik. Beda-beda kan? Makanya saya sering nanya ke teman saya bule waktu lagi main surfing gitu. Kalian ngapain sih senang banget jemur di Indonesia? Ya biar kulit kami kayak kamu. Kayak saya. Jadi ngerasa kayak, wah ternyata mereka pengen jadi kita. Padahal kita pengen jadi mereka. Mereka berjemur biar hitam. Kita pakai skincare biar putih. Mereka berjemur biar hitam hasilnya merah. Kita pakai skincare hasilnya belang. Ininya putih, ininya hitam. Di sini putih, ini hitam. Pas belang. Itulah relatifnya dunia. Makanya cewek mengharapkan nafkah yang cukup, itu adalah fitrahnya. Laki-laki mengharapkan kebutuhan biologisnya tersalurkan dengan halal dan terhormat, itu adalah fitrahnya. Jadi jangan pernah bilang dasar cewek matre, dasar cowok nafsuan. Sama, kalian sama-sama punya fitrah. Tapi di atas fitrah itu nanti ada yang namanya ihsan. Ada namanya takwa. Jangan sampai gara-gara menyalurkan fitrah, pokoknya aku minta dinafkahin sebulan 200 juta, gak mau tahu. Ya lihat-lihatlah. Kalau dia kondisinya ya UMR, pokoknya aku setiap bulan gak mau tahu 2 juta. Nah itu, karena UMR-nya 3,5 juta misalnya. Jadi lihat-lihat kondisi.